I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, yang akan kita bahas pertama di sini adalah latar belakang. Dalam dunia bisnis, proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Setiap organisasi membutuhkan sistem yang terstruktur, mulai dari identifikasi kebutuhan, pengajuan permintaan, persetujuan, hingga pembayaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya analisis proses bisnis yang baik, kegiatan pengadaan dapat mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan, kesalahan pemilihan vendor, hingga pemborosan biaya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai alur proses bisnis pengadaan agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan kinerja yang optimal. Proses ini tidak hanya satu langkah saja, tetapi ada beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pada tahap pembayaran. Jika proses ini tidak berjalan dengan baik atau tidak terstruktur, maka akan menimbulkan berbagai masalah seperti keterlambatan, kesalahan dalam pemilihan vendor, bahkan pemborosan biaya. Oleh karena itu, diperlukan analisa proses bisnis agar setiap tahapan berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan terkontrol. Perkenalkan, nama saya Maulana Adin Ali Rsyad dengan NIM 241091700416. Di sini saya akan membahas tabel pertama, yaitu identifikasi kebutuhan. Di PT Luncong itu kita mengadakan yang namanya BPNN dengan pertama staff, kedua admin departemen, ketiga kabag, keempat departemen keuangan, kelima bagian purchasing. Nah, di sini kita memulai dengan jadwal tersedia. Apakah tersedia? Jika tersedia, maka kita melakukan pengecekan stok dan jadwal. Kemudian dari pihak manajer menganalisis kesenjangan atau gap. Selanjutnya kita melakukan dari pihak departemen, yaitu penyusunan daftar kebutuhan. Selanjutnya input form permintaan atau PR. Turun ke bawah dengan verifikasi teknis dengan pihak kabag melakukan gateway. Jika verifikasi itu teknisnya oke, maka lanjut ke otorisasi persetujuan. Jika ditolak, maka pihak kabag melakukan kembali kepada penyusunan daftar kebutuhan. Dari pihak yang di oke atau otorisasi itu melakukan gateway kembali, melanjut ke finalisasi dokumen permintaan. Namun di balik itu, verifikasi teknis melakukan pengecekan anggaran, melakukan gateway. Jika ditolak, maka otorisasi persetujuan. Jika dia, maka melanjutkan sinkronisasi data vendor. Selanjutnya finalisasi dokumen, dan kita melakukan arsip ataupun notifikasi. Selanjutnya dokumentasi tersampaikan. Pada tahap yang kedua, tabel yang kedua ini pengajuan requisition. Nah, pada PT Luncong ada admin departemen, kabag, manajer operasional, kemudian departemen keuangan, dan bagian purchasing masih diperlukan. Nah, di sini kita melakukan kebutuhan identifikasi, melakukan pembuatan draft PR dengan include draft PR, kemudian lampirkan dokumen pendukung dengan include dokumen pendukung. Selanjutnya, melakukan review internal atau divisi, melakukan gateway. Gateway ini jika reviewnya oke, melanjutkan kepada validasi kode anggaran. Nah, di sini melakukan verifikasi ketersediaan dana. Ketersediaan dana ini melakukan verifikasi ketersediaan dana dan gateway. Gateway-nya apakah anggaran cukup? Jika cukup, maka melakukan persetujuan atau approve dari manajer. Jika di-approve, maka permintaan itu diterima. Di sini pada tabel ketiga menyebutkan persetujuan manajer. Nah, masih sama, tabel yang sama, namun ada yang berbeda dari segi kebutuhan identifikasi, kemudian pembuatan draft PR dan dokumen pendukung, review internal divisi.
hampir sama seperti yang sebelumnya. Kemudian validasi kode anggaran ini ada include juga dengan sistem ERP, sistem akuntansi, verifikasi ketersediaan dana, apakah anggaran cukup, jika cukup maka dana tidak di approve atau di approve, dan itu akan dipertanggungjawabkan di bagian kabag. Selanjutnya yang keempat yaitu seleksi vendor. Nah, di bagian vendor ini berbeda dengan tabel sebelumnya. Di sini ada bagian purchasing, kemudian ada vendor eksternal, kemudian yang ketiga staff produksi atau QC, keempat ada manajer purchasing. Nah, dari bagian purchasing ini melakukan perjalanan start, bagian manajer melakukan vendor potensial melalui database. Dari database melakukan email vendor pesan terpilih. Jika terpilih maka menerima dan penawaran harga dari pihak eksternal. Jika diterima, melakukan kembali kepada purchasing dengan efisiensi biaya melalui tabel lanjutan. Selanjutnya dari pihak tersebut ke tahap QC dengan melakukan pengujian barang. Jika sesuai, dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga top. Nah, jika harga top, maka melanjutkan keputusan final terkait vendor dan selesai. Kemudian yang kelima, penerbitan PO. Penerbitan PO ini ada 3, bagian purchasing, kemudian manajer purchasing, dan pihak vendor. Dijalankan dari start bagian purchasing, menyusun draft dokumen PO dengan include form PO, melanjutkan dengan cross check item PO, include data item vendor terpilih, kemudian melanjutkan dengan meninjau ulang data dan menandatangani secara resmi. Jika terkonfirmasi, maka konfirmasi kesanggupan pengiriman barang. Jika tidak sanggup, dikembalikan kepada cross check item PO dengan metode admin dan sistem manager. Selanjutnya, jika di reviewnya diizinkan, maka dari pihak vendor melakukan pembuatan salinan kepada pihak purchasing. Jika purchasing sudah membuat salinan data PO final, maka selanjutnya yaitu finish. Nah, selanjutnya konfirmasi pesanan. Konfirmasi pesanan ini ada 2, yaitu vendor terpilih dan bagian purchasing. Vendor terpilih melakukan perjalanan dengan menerima dokumen PO resmi PT Luncong dengan include data PO, sistem dengan verifikasi ketersediaan barang di gudang, selanjutnya penjadwalan armada dan jadwal pengiriman yang tersedia, melanjutkan konfirmasi pesanan di proses, dan estimasi kedatangan tiba. Selanjutnya, dari pihak vendor terpilih melanjutkan kepada purchasing dengan melakukan pembaruan status pesanan dan selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathar Jarandia dengan NIM 241091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajuan requestation. Untuk yang pertama, yaitu ada kebutuhan diidentifikasi yang seperti ini. Dia bakal melanjutkan pembuatan draft PR, dilanjut dengan lapisan dokumen pendukung. Setelah itu ada review internal divisi. Apabila reviewnya oke, dia bakal lanjut ke validasi kode anggaran. Apabila ditolak, dia bakal balik lagi ke pembuatan draft PR. Kalau misalkan dia lanjut ke validasi kode anggaran, dia bisa langsung ke sistem akuntansi atau ke verifikasi ketersediaan dana dulu. Jika dana tidak cukup, dia bakal balik lagi. Setelah itu ada verifikasi ketersediaan dana. Setelah misalkan dia lanjut, dia bakal ke penyetujuan approval manager. Setelah itu permintaan ditolak dana. Untuk yang ke-6 dia sama seperti ini IRD-nya, BPMN-nya Untuk yang ke-7 kita ada seleksi vendor. Untuk yang pertama dia mulai dari start. Setelah itu ada vendor potensial melalui database. Setelah itu dia bakal mengirim pesan vendor terpilih, dilanjut dengan menerima penawaran harga dan diterima. Lanjut ke efisiensi biaya melalui tabel lanjutan. Lanjut ke bawah, yaitu ada melakukan pengujian barang. Jika sesuai, dia akan melakukan negosiasi harga top. Setelah itu ke paling bawah ada keputusan final terkait vendor. Setelah itu dia bakal finish. Untuk yang ke-8 yaitu ada penerbitan PO.
Dimulai dari start, dia bakal menyusun draft doc PO. Setelah itu dia ada cross check item PO. Setelah itu dia bakal meninjau ulang data dan menandatangani resmi. Setelah itu dia bakal konfirmasi kesanggupan pengiriman barang. Jika tidak sanggup, dia bakal balik lagi ke cross check item PO. Apabila dia sanggup, dia bakal membuat salinan data PO final. Setelah itu dia bakal finish. Untuk yang ke-9 ada konfirmasi pesanan. Untuk konfirmasi pesanan ini dia dimulai dari start, lalu menerima dokumen PO resmi PT Lucong. Setelah itu dia verifikasi ketersediaan barang di gudang. Nah, setelah itu dia penjadwalan armada dan jadwal pengiriman tersedia. Dilanjut dengan konfirmasi pesanan, diproses dan estimasi kedatangan tiba. Lanjut ke bawah, dia bakal melakukan pembaruan status pesanan. Setelah itu dia bakal finish. Baik teman-teman, terakhir di sini yang akan kita bahas yaitu tahap pembayaran di PT Lucong. Pertama di sini kita ada kasir, lalu ke akunting, setelah dari akunting ke staf keuangan. Kita mulai dari kasir. Kasir di sini menerima berkas faktur approval pembayaran, lalu menyiapkan alat bayar sesuai kesepakatan dan beralih ke akunting. Akunting di sini mentransfer dana sesuai invoice yang terverifikasi, lalu setelah itu mencetak bukti transfer bank, dan setelah itu mengupdate general ledger, debit utang dan kredit kas. Setelah itu, kita beralih ke staf keuangan. Di sini staf keuangan mengirim bukti bayar ke vendor. Lalu setelah itu, menyatukan PO, LPB, invoice, dan bukti bayar. Dan yang terakhir di sini, staf keuangan menyelesaikan transaksi. Transaksi selesai, saldo utang vendor di sistem jadi 0. Dan setelah itu selesai. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Proses pengadaan itu terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan semuanya punya peran penting. Dengan adanya analisis proses bisnis, perusahaan bisa bekerja lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan juga membuat proses lebih transparan. Jadi, analisis ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan proses berjalan dengan baik. Oleh karena itu, proses bisnis yang terstruktur sangat penting untuk mendukung keberhasilan operasional perusahaan. I just had to let you know you're